Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKU Bekasi 1, selamat malam. Kita tiba pada saat ini dalam ibadah rumah tangga yang diadakan di rumah masing-masing melalui video YouTube berikut ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dengan terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan bait yang keempat kita nyanyikan. Marilah kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing melalui video GKU Bekasi 1. Jadilah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Sejahteralah kita sekalian yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 15. Kita nanti nyanyikan 2 kali. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami jemaat GKU Bekasi 1 masih Tuhan izinkan untuk kami mengikuti ibadah rumah tangga. Biarpun dia dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan selalu akan menuntun kami. Biarpun ibadah kami tidak dapat bergabung, tapi penyertaan Tuhan akan selalu ada di rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami semua Bapa, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, berkati semuanya sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sehati untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang disampaikan jemaat Tuhan dapat mengerti dan kami semuanya dapat dikuatkan, kami dapat diteguhkan menjadi pengikut Tuhan yang selalu diperbaharui setiap hari, sehingga kami tidak goyah melalui pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini yang semakin berat. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami semua telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, hanya satu pasal aja, nanti saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop pengujian dan pencobaan. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak terasa sudah sampai di bulan Oktober, di minggu ketiga ini dalam ibadah rumah tangga. Sudah hampir 7 bulan lebih kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi kita terus merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa setiap keluarga kita, biarpun kita berada di rumah masing-masing, Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam pengertian umum, bahagia
berarti dalam keadaan bahagia atau senang. Sedangkan bertahan dimaknai mampu atau sanggup mempertahankan diri dari serangan, pencobaan, godaan, atau pengaruh sesuatu. Bertahan juga diartikan tidak menyerah dan dapat memahami sesuatu dengan teguh. Berbahagialah kita yang bertahan dalam pencobaan, artinya bahagia atau bersenang-senang lah kita yang tidak menyerah dan dapat menahan sesuatu masalah atau persoalan. Orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Kini mari kita pelajari lebih lanjut. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mengapa dalam ajaran Tuhan orang yang tidak menyerah dan dapat menahan sesuatu ujian atau godaan, masalah, persoalan justru berbahagia? Mengapa seseorang yang bertahan dalam pencobaan Tuhan Yesus mengatakan berbahagia? Memang secara alkitabiah dikatakan bertahan adalah orang yang berbahagia, karena kalau kita bertahan, di situ ada janji-janji Tuhan. Dalam kita mempertahankan begitu banyak godaan, persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Memang ini berat untuk dibaca, memang gampang kita menyatakan adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana kita berbahagia kalau kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita? Tapi itu Tuhan katakan berbahagialah kita. Jadi kita harus belajar mempraktekkan firman Tuhan ini supaya kita tetap berbahagia di tengah-tengah persoalan yang sekarang melanda kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita. Pasti akhir-akhir ini kita merasakan persoalan yang begitu berat, tapi di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita, marilah kita berbahagia. Di dalam ayat 2 dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan juga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi dalam kita mengalami percobaan kehidupan ini, kita dituntut untuk terus berbahagia. Jadi dari awal kita telah katakan bahwa berbahagia itu adalah yang bertahan dalam pencobaan. Jadi di situ kita terus mempertahankan iman kita. Dalam mahkota kehidupan adalah dapat menahan semua ujian atau godaan dalam namanya, maka ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Siapapun yang tahan uji dan mengasihi Dia, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikannya. Jadi upah kita adalah besar. Kita memperoleh upah dari Tuhan dengan kita sudah tahan uji. Jadi upah kita adalah mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Memang untuk mencapai ke sana dalam kehidupan kita hari lepas hari sangat sulit, tapi berapa contoh dalam Alkitab bisa kita lihat di kehidupan Abraham dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 24, tapi saya baca ayat-ayat yang ini aja. Ini kepercayaan Abraham diuji. Kita tahu bagaimana Bapak Abraham, Bapak rohani kita yang begitu. Di pasal 22 ini dia mengalami ujian iman, bahwa Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya yang telah diberikan pada umurnya yang udah lanjut, yang udah tua. Tapi di situ Tuhan menguji dia.
Tuhan menguji dia bahwa persembahkanlah anakmu itu Ishak. Tetapi di situ Ishak dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, tapi dia melakukannya. Dia berjalan, dia mengajak anaknya Ishak mengajak bujangnya, dan mereka pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Tapi apa yang terjadi? Ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan di ayat yang 17 dikatakan firman Tuhan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Begitulah janji Tuhan kepada Abraham, karena dia taat melalui ujian-ujian kehidupannya. Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa. Katakan bahwa engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dari itu yang kita rasakan sampai sekarang, berkat-berkat Abraham, Ishak, sampai kita rasakan sekarang ini. Bagaimana? Karena Abraham mau dia melewati ujian, cobaan kehidupannya. Begitu juga dengan kisah Ayub. Ayub juga kita ketahui dari kitab Ayub pasal 1 sampai dengan 42. Kisah Ayub menjelaskan bagaimana penderitaan Ayub yang luar biasa juga dalam menjalani kehidupannya. Dia yang orang kaya, yang sebelah timur dikatakan dia kaya, tapi di situ Tuhan mencobai dia dengan semua hartanya dihabiskan, semua anak-anaknya Tuhan ambil. Begitu juga istrinya yang harusnya mendampingi, yang setia, tetapi istrinya pun menyuruh Ayub meninggalkan Tuhan. Jadi cobaan Ayub begitu luar biasa terhadap dirinya. Tetapi apa yang Ayub lakukan, dia tetap teguh dalam firman Tuhan. Dia tetap terus menyatakan peran Tuhan. Dapat kita lihat di ayat Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan di ayat 12 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 14.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Jadi begitu kekayaan Ayub, setelah dia tahan uji, dia melimpahkan 2 kali lipat dalam keluarganya. Jadi begitu, masih banyak contoh-contoh lain dalam Alkitab. Tapi pada malam hari ini mari kita mengimani janji Tuhan melalui kehidupan Abraham dan kehidupan Ayub. Dalam kehidupan kita juga hari lepas hari, dalam keluarga kita masing-masing ada tantangan yang begitu berat, baik itu suami istri, anak-anak, mertua, menantu, cucu, bahkan yang udah punya cicit, akan selalu ada cobaan-cobaan. Tetapi mari kita imani janji Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Begitu juga dalam 1 Petrus, kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 nanti. Dikatakan demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya
dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi begitu luar biasanya firman Tuhan untuk kita, bahwa kita berbahagia di tengah pencobaan, kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi biarpun kita pada saat ini terus mengalami cobaan-cobaan, jadi kita tetap berbahagia dan kita tetap bertahan dan kita tetap mengimani bahwa di balik semuanya ada rencana Tuhan yang indah untuk keluarga kita. Memang persoalan sekarang ini, persoalan ekonomi agak berat, persoalan anak-anak yang masih dalam pendidikan, yang harus belajar dari rumah, begitu juga yang mencari pekerjaan yang udah lulus agak berat memperoleh lapangan pekerjaan. Tapi mari kita tetap sabar, karena iman kita itu yang teguh itu tidak akan sia-sia, seperti yang Tuhan Yesus janjikan untuk kita, bahwa kita akan memperoleh mahkota kehidupan kalau kita tidak goyah, kalau kita tidak bimbang, dan kita tidak meragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan terus diperbaharui hari lepas hari. Jadi mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, GKW Bekasi 1, saya yakin dan percaya dari rumah kita masing-masing, kita terus belajar firman Tuhan, kita terus merenungkan firman itu setiap hari, sehingga firman ini menjanjikan kita untuk terus bertahan. Karena kita bertahan, kita tidak akan rugi, karena di situ kita melihat janji-janji Tuhan. Kita itu harus dimurnikan seperti emas tadi katanya kan, kita harus dimurnikan. Karena kita telah dimurnikan, kita akan memperolehnya apa yang kita tanam. Marilah kita terus memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena dengan kita terus setia, kita tekun terus belajar firman Tuhan, kita di situ melihat janji-janji Tuhan dalam keluarga kita. Akan ada perubahan dalam keluarga kita, baik itu mengenai anak-anak, mengenai suami, istri, kita akan terus dikuatkan. Situasi seperti ini kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga keluarga-keluarga kita pun kita tidak goyah, sehingga kita diberkati seperti tadi yang contoh Abraham, begitu juga Ayub, keluarganya diberkati. Kita pun rindu keluarga kita terus diberkati. Jadi demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kita supaya kita terus berbahagia biarpun kita di tengah-tengah pencobaan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 407, Kidung Jemaat 407 bait pertama dan bait yang keempat kita nyanyikan.
Marilah kita menaikkan doa-doa sapaan kita. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami diingatkan supaya biarpun kami mengalami berbagai-bagai pencobaan, bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tapi kami membuat lebih dekat kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan sehingga apapun permasalahan keluarga kami, baik itu suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicit kami Bapa, berkati kami semuanya sehingga persoalan-persoalan masalah kehidupan keluarga kami tidak membuat iman kami kendor, tapi kami mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di situ kami akan melihat janji-janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, dan kami akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk Gereja GKO Bekasi 1, kami berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Rismas, itu juga para penetua, itu juga para pengurus komisi, tata usaha, pekerja gereja yang kami semua melayani di GKO Bekasi 1. Berkati kami semuanya Bapa, berikan kami satu kesehatian, kekompakan untuk melayani jemaat Tuhan, sehingga pelayanan kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan yang ada dari wilayah 1, wilayah 2, sampai wilayah 3 Bapa, dalam persoalan rumah tangga kami masing-masing, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjamah dan menguatkan kami, sehingga persoalan apapun itu Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat, menjadi kebaikan untuk kami terus lebih setia dalam menjalani kehidupan kami. Berkati kami sebagai kepala rumah tangga, berkati pekerjaan setiap kepala rumah tangga Bapak, dan mereka sebagai ayah, sebagai imam dalam keluarga masing-masing, Tuhan berkati. Begitu juga setiap ibu yang ada di rumah tangga masing-masing, Tuhan berkati, baik itu yang ibu yang bekerja juga sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati kami semuanya Bapak, sehingga kami mampu, kami menjadi tiang doa yang kuat dalam keluarga kami, sehingga kami terus mampu terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mendampingi suami, begitu juga membimbing anak-anak untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati juga semua anak-anak kami Bapak yang ada di rumah tangga kami masing-masing, baik itu yang baru lahir, Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Berkati semua anak-anak kami Bapak, sehingga melalui pendidikan mereka yang mereka jalani sekarang, baik pun ada yang langsung maupun dari rumah, Tuhan berkati semuanya, sehingga itu tidak menghambat mereka untuk menuntut ilmu ya Bapak. Berkati semuanya, para pengajar juga, guru-guru, dosen, sehingga mereka pun dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, pemuda-pemuda kami yang mencari pekerjaan, yang telah lulus sekolah, Tuhan juga membukakan lapangan pekerjaan. Kami rindu semua anak-anak kami tidak ada yang pengangguran, tapi mereka semuanya dapat pekerjaan ya Bapak, yang datang daripada Tuhan, sesuai dengan sekolah mereka, sesuai dengan talenta mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi pemuda-pemudi kami. Begitu juga yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati Bapak dalam mereka mencari pasangan hidup, agar mereka mencari pasangan yang sepadan, yang seiman, yang takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga mereka pun nantinya menjadi rumah tangga yang bahagia. Berkati semua pemuda-pemudi kami agar mereka dapat menjaga kekudusan Tuhan, agar dengan kekudusan mereka akan melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, bagi mereka juga yang ingin melangsungkan pernikah, Tuhan berkati juga Bapak dalam proses pembimbingan, Tuhan terus serta lindungi sehingga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang di surga. Berkati juga kami semuanya jemaat Tuhan pada saat ini, mungkin ada yang dalam keadaan sakit di rumah, begitu juga yang sakit di rumah sakit Bapak, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan sembuhkan secara sempurna, sehingga mereka pun dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah tabib, segala tabib yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Tuhan jamah dan kuduskan mereka yang sakit sehingga mereka dapat pulih kembali. Kami juga berdoa untuk keluarga yang baru berduka cita Bapak, kami berdoa untuk keluarga Bapak Johannes Korong dan Ibu
Koloh Berusi Majunta, karena pada hari Kamis kemarin Tuhan Yesus, Tuhan telah berkenan memanggil orang tua terkasih Bapak Priskoro ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan Yesus, Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi semua keluarga Bapak dan Ibu Johanis Koro Bapak, sehingga mereka mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan. Kami manusia terbatas, tapi penghiburan dari Tuhan yang luar biasa akan menguatkan semua keluarganya, begitu juga anak-anaknya, agar mereka dapat cepat terhibur. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan sehingga dalam keluarga ini pun terus terpuji nama Tuhan yang agung itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami problema-problema, masalah pekerjaan, masalah usaha. Tuhan memberikan jalan keluar Bapak, sehingga dalam keluarga-keluarga kami tidak ada yang berkekurangan, karena kalau kami mau berseru kepada Tuhan seperti Abraham, dia mau taat dan setia menjalankan perintah Tuhan, Tuhan memberikan dia berkat yang berlimpah-limpah. Begitu juga dengan Ayub, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah, kembalikan berkat yang Tuhan telah berikan kepada dia. Terima kasih. Kami juga pada saat ini dalam keluarga-keluarga kami masing-masing, kalau kami ada yang selama ini berpaling daripada Tuhan, kami mau kembali kepada terang kebenaran firman Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kami pun mendapat berkat itu kembali Bapak, karena janji Tuhan adalah memberkati kami, menguatkan kami. Itulah janji Tuhan untuk keluarga kami, untuk rumah tangga kami Bapak. Kami yakin dan percaya kalau kami datang sungguh-sungguh, kami mengakui dosa kami, Tuhan akan memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada saat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, itu juga anggota DPR, MPR, semuanya Tuhan berkati pemimpin daerah, mulai dari RT RW kepada desa, camat, lurah, bupati, gubernur. Tuhan berkati mereka semua, seluruh Indonesia, berkati pemimpin dari ini Bapak, sehingga mereka dapat memimpin bangsa Indonesia ini untuk jalan yang benar. Karena pemimpin adalah datang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pemimpin bangsa kami ini datang daripada Tuhan, dan dia akan memimpin dengan benar untuk menghadapi situasi sekarang ini Bapak. Tuhan terus memberkati sehingga dapat semua ditangani dengan baik. Dengan COVID-19 sekarang ini kami terus diperhadapkan dengan semakin banyaknya korban-korban Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat untuk meredakannya. Berikan kami terus, kami sungguh-sungguh mentaati juga Bapak, kami sebagai umat Tuhan, umat manusia yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, agar dapat mematuhi peraturan protokol yang telah ditetapkan, sehingga penyakit ini pun cepat terhindar dari kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk para medis yang terus merawat Bapak di rumah-rumah sakit dimanapun berada, yang saat ini Tuhan berkati para dokter semua, manajemen rumah sakit semua, berkati semuanya Bapak, sehingga para karyawan semua di sana dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga masyarakat pun dapat terlayani dengan baik, mereka pun dapat sembuh dan pulih kembali pulang ke rumah dengan sukacita. Berikan terus hikmat daripada surga Bapak, sehingga semuanya proses pengobatan yang diadakan pun di rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Itu juga kami berdoa untuk semua penyakit yang lain juga kami serahkan tangan pengasihan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber penyembuh kami, sumber keselamatan kami yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kami yakin dan percaya pada saat ini juga mujizat itu masih ada Bapak. Kami yakin percaya itu akan terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah serangkaian doa kami pada malam hari ini. Kami datang kepadamu dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengantarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Terlebih kita mendengar nas Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10.
Demikianlah firman Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui rekening yang itu rekening gereja, itu juga dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kita berikan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288. Kita nyanyikan nanti bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami karena kami yakin dan percaya bahwa segala harta kami, hidup kami adalah milik Tuhan, dan sebagian kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama di gereja GKW Bekasi 1 ya Bapa. Begitu juga yang ada pada kami dapat pergunakan sebaik-baiknya untuk kami memenuhi kebutuhan kami, begitu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami dapat mengatur keuangan kami dengan baik sehingga rumah tangga kami tidak kekurangan Bapa, tapi Tuhan yang menjanjikan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami datang kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus untuk selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 406 bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menjaga dan melindungi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus hidup dengan bahagia, biarpun di tengah-tengah pencobaan kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.